Kisah seorang ART yang jatuh cinta kepada anak majikan. Dan hal itulah yang membuat sang majikan murka dan ingin menjadikan ART sebagai tumbal pesugihannya. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nama lengkap Ayu Lestari. Umur 21 tahun. Tinggal di Desa Sukaresmi, Kota Bandung. Lahir pada hari malam Jumat. Apa itu benar? Tanya seorang pria yang berdiri di hadapanku. Pria itu terlihat sangat gagah memakai jas, dasi, jam tangan dan sepatu. Penampilannya mencerminkan bahwa dia adalah orang yang kaya, pikirku. Benar, Pak, jawabku singkat. Dia menatap tajam ke arahku, seperti memperhatikanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Apa kamu sudah tahu syaratnya jika kamu ingin bekerja di rumah saya? Baiklah, saya jelaskan di sini. Kamu akan saya kontrak bekerja di rumah saya selama 1 tahun, dan saya akan membayarmu dengan gaji yang lumayan besar. Dengan syarat selama bekerja, kamu tidak boleh pulang ke rumahmu atau balik kampung. Aku terdiam sejenak, memikirkan apa yang harus aku lakukan. Selama 1 tahun, kamu akan dibayar 50 juta, dengan 25 juta dibayar di awal, sisanya nanti kalau kamu sudah bekerja. Aku sedikit terkejut mendengar pernyataannya. 50 juta? Uang sebanyak itu? Terus terang saja aku tidak punya pilihan lain selain bekerja sebagai pembantu di usiaku yang bisa terbilang cukup masih muda, karena pendidikanku hanya sampai tamat SMP saja. Akhirnya aku mendaftarkan diri ke sebuah yayasan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Setelah mendengar nominal yang pria itu sebutkan, tanpa berpikir panjang lagi, aku menyetujui syaratnya itu. Toh, kapan lagi dapat uang sebanyak itu hanya bekerja sebagai pembantu? Apalagi aku sangat membutuhkan uang itu untuk membayar hutang kedua orang tuaku. Maaf, Pak, tapi pekerjaan saya halal kan? Tanyaku. Bagaimanapun orang tuaku mendidikku dengan agama yang cukup kuat. Kamu kan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ya jelas itu halal. Jawab pria itu dengan tersenyum kecut. Aku pun menerima tawarannya. Dan setelah menandatangani kontrak hari ini, aku akan dibawa rumah tempat aku bekerja nanti. Selain aku, ternyata ada 5 orang lainnya. 3 orang wanita dan 2 orang laki-laki, mereka semua rata-rata berumur masih cukup muda. Kami berenam naik sebuah mobil. Pria itu menyetirnya. Ternyata kami dibawa ke sebuah kota di Jawa Tengah. Setelah beberapa jam perjalanan, kami tiba di sebuah jalan yang sepi. Banyak pepohonan di sana, banyak monyet bergelantungan, seperti menyambut kedatangan kami. Aku sedikit ngeri. Sebenarnya akan dibawa kemana kami ini? Kulihat ke arah kaca jendela mobil, di luar terlihat ada kakek-kakek membawa tongkat. Aku terus melihatnya. Kenapa ada kakek-kakek di tempat seperti ini? Tapi dalam hitungan detik, kakek itu seketika menghilang. Aku mengucek mataku. Apa aku salah lihat? Perjalanan terasa begitu lama, namun hatiku begitu tidak tenang. Tibalah kami di gerbang rumah megah yang dikelilingi pagar beton tinggi dan di sekitarnya banyak pepohonan yang tumbuh. Mobil itu masuk dan gerbangnya dibuka oleh laki-laki paruh baya. Kami tiba di depan rumah, mataku begitu takjub melihat rumah begitu mewah. Kami semua turun dari mobil. Di sana kami disambut oleh laki-laki paruh baya dan seorang ibu-ibu. Kenalkan, ini Pak Sugito, panggil saja Mbah. Dan ini Bu Rukmini, atau panggil saja Mbok. Mereka akan menjelaskan pekerjaan kalian apa saja. Saya akan pergi, ada urusan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja pada mereka. Lalu pemilik rumah itu pergi begitu saja naik mobil. Kami pun dibawa masuk ke dalam rumah. Rumah ini sungguh sangat mewah. Di sana banyak guci-guci, lukisan-lukisan, dan patung binatang. Tapi itu semua membuatku merinding seketika karena aku teringat pada sebuah hadis Bukhari Muslim yang menyebutkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patungnya. Rumah ini terdiri dari 3 lantai, tapi sangat sepi. Mungkin saja penghuni rumah ini sedang tidak ada di rumah, pikirku. Mbah Gito membawa sebuah catatan, mungkin itu catatan biodata kami berenam. Lalu dia membacanya. Andri, kamu bekerja sebagai satpam di rumah ini, dan Tio bekerja sebagai supir, kata Mbah Gito. Andri dan Tio mengangguk.
Yeni, kamu bekerja sebagai pengasuh Dava yang masih bayi, Siti bekerja sebagai tukang beres-beres rumah, dan Ayu Lestari, kamu bekerja sebagai asisten Bu Rima. Nanti akan ada 2 orang lagi yang akan membantu kalian bekerja. Mereka sekarang sedang jemput Pak Heri. Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Tanya Mbah Gito. Kami hanya diam dan saling pandang. Sekarang kalian istirahat dulu. Nanti pukul 8 malam kalian akan lebih jelas mengetahui pekerjaan kalian. Kami semua diantar ke tempat tidur untuk beristirahat dulu. Tempat tidur kami semua terpisah tapi berdempetan. Aku masuk ke tempat tidur dan membaringkan tubuhku. Entah kenapa aku merasa gelisah seperti akan terjadi sesuatu buruk. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku bersiap-siap. Ternyata di luar sudah ada 2 orang lagi. Dia adalah Rina bekerja sebagai tukang masak dan Puri yang akan menjaga Eyang Laksmi. Rumah sebesar ini memang pantaslah banyak pembantunya, pikirku. Bu Rima itu siapa, Mbok? Tanyaku ketika aku lihat Mbok Rukmini lewat. Bu Rima adalah pemilik rumah ini, istrinya Pak Eri. Nanti malam dia akan ke sini. Malam sudah tiba. Kami berdiri berderet untuk diperkenalkan kepada Bu Rima, pemilik rumah ini. Kulihat wanita cantik berdiri di hadapanku. Umurnya memang sudah dewasa, tapi kecantikannya membuat siapa saja yang memandangnya terpesona. Bu Rima menatap kami satu persatu dan membawa catatan yang dipegang Mbah Gito tadi. Tiba-tiba saja, ada seorang laki-laki tampan, putih, umurnya pun masih muda, kukira sekitar 26 tahunan. Dia menatap kami dan melengos pergi seperti tidak senang dengan kedatangan kami. Itu anak saya, namanya Aldo, kata Bu Rima. Setelah Bu Rima selesai menjelaskan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan, kami dipersilahkan untuk istirahat. Kulirik jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun aku hanya berguling ke kanan dan ke kiri. Aku tidak bisa memejamkan mata. Malam begitu sunyi dan sepi. Apa semua orang sudah tidur? Aku mencoba memejamkan mata, namun tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki menuju kamarku. "Ayo bangun!" Terdengar suara orang di luar memanggilku. Aku membuka pintu, ternyata dia adalah Yeni. Aku mengenalnya saat tadi sebelum masuk ke kamar sempat berkenalan dan berbincang-bincang. "Ada apa, Yen?" tanyaku. "Aku nggak bisa tidur, boleh nggak aku tidur di sini sama kamu?" Aku membiarkannya masuk dan tidur denganku. Hari sudah pagi. Ini adalah hari pertamaku bekerja. Aku bersiap-siap untuk pergi karena Bu Rima akan mengajakku pergi mengontrol proyek pembangunan rumahnya. Bukankah dia sudah punya rumah? Lalu untuk apa dia membuat lagi? Mungkin saking banyaknya uang, rumah pun tidak cukup satu. Aku dan Bu Rima berangkat diantarkan oleh Tio. Setelah sekitar 30 menit kami berangkat, akhirnya kami sampai juga di tempat tujuan. Kulihat proyek pembangunan rumah sedang dikerjakan. Aku berdiri di samping Bu Rima sambil memegang payung agar dia tidak kepanasan di luar. Bruak! Tiba-tiba saja salah satu bahan-bahan bangunan yang terbuat dari besi yang sedang diangkat ke atas untuk mengerjakan proyek di lantai 2 jatuh mengenai seorang tukang bangunan hingga mengenai kepalanya. Darah mengalir deras dari kepala tukang bangunan yang aku melihatnya seketika menjerit dan menutup mata. Kulihat banyak tukang bangunan yang membantunya dan membawanya pergi ke rumah sakit. Sepertinya tukang itu sudah meninggal. Bagaimana tidak, kepalanya terlihat hancur. Bu Rima langsung menyodorkan sejumlah uang kepada salah seorang tukang bangunan untuk mengurus dan membawa jenazah itu pergi. Baru pertama kali aku melihat kecelakaan secara langsung, lututku rasanya lemes sekali. Kami pun akhirnya pergi meninggalkan proyek rumah itu. Di dalam mobil, kulihat Bu Rima mengunyah sesuatu. Aku penasaran dan meliriknya. Betapa terkejutnya aku, ternyata Bu Rima memakan bunga kantil. Bukankah orang yang memakan bunga itu biasanya orang yang bersekutu dengan setan? Aku penasaran dan ingin menanyakannya, tapi aku tidak berani. Aku merasa ada yang janggal. Sesampainya di rumah, Bu Rima langsung masuk ke dalam kamarnya. Aku yang bingung harus mengerjakan apa, akhirnya aku membantu Siti yang sedang beres-beres rumah. Kulihat Yeni sedang menggendong Dava dan Puri yang sedang mendorong kursi roda untuk membawa Eyang jalan-jalan di taman depan rumah. Aku lihat Mbok Rukmini sedang membersihkan taman depan rumah. Aku menghampirinya untuk menanyakan beberapa hal. "Mbok, sudah berapa lama kerja di sini?" tanyaku. "Sudah 10 tahun, Nak Ayu." "Sudah lama juga ya, Mbok. Kok rumah sebesar ini baru kemarin sih nyari pembantunya barengan juga? Emangnya sebelumnya siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus Dava sama Eyang Laksmi?" tanyaku penasaran. Mbok Rukmini terdiam, seperti memikirkan sesuatu.
Kulihat di teras rumah berdiri Mbah Gito, seperti mengisyaratkan sesuatu kepada Mbok Rukmini, dan dari tatapannya, sepertinya Mbah Gito tidak suka padaku. "Maaf Nak Ayu, saya tinggal dulu ya, ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan." Mbok Rukmini pergi meninggalkanku sendiri. Aku memang sangat bawel, banyak hal yang ingin aku ketahui mengenai rumah ini. Kulihat Yeni seperti kewalahan menggendong Dava. Aku menghampirinya untuk membantu Yeni menenangkan Dava. Akhirnya Dava diam dan tertidur. "Ayu, kamu dengar nggak semalam? Aku mendengar seperti ada seseorang yang menyanyi. Aku membangunkanmu tapi kamu malah tidur pulas," kata Yeni. "Nyanyi apa emang? Bagus gak suaranya?" tanyaku. "Gak tahu Ayu, kayak nyanyi bahasa Jawa gitu, tapi aku merinding mendengarnya." "Ya iyalah, ini kan di Jawa Yen, emang apa anehnya sih?" tanyaku. Kamu gak bakalan ngerti." Yeni langsung pergi membawa Dava ke dalam kamar. Aku jadi bingung sendiri. Memang apa anehnya? Kenapa Yeni jadi marah sih? Malam sudah tiba. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Burima memanggilku masuk ke dalam kamarnya. Aku dengan sedikit ragu masuk, kulihat suasana kamar sedikit gelap karena hanya ada cahaya lilin-lilin kecil yang menerangi, sementara lampu dipadamkan. "Saya memang tidak suka cahaya terlalu terang kalau tidur, makanya hanya ada lilin ini," kata Burima seolah tahu apa yang aku pikirkan. Kulihat uang berserakan di lantai dan kasur. "Cepat bereskan," perintah Burima. Aku hanya menuruti dan tidak berani bertanya, meskipun banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Baru kali ini aku melihat uang sebanyak ini secara langsung. Kira-kira sekitar 1 tas penuh ketika aku rapikan, tapi aku tidak tahu pasti jumlahnya. Wajarlah, dia orang kaya, makanya uangnya sampai berserakan seperti ini, pikirku. Setelah selesai merapikan uang Burima, aku langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku rasa semua orang sudah tidur karena pintu kamar mereka tertutup rapat. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Tiba-tiba saja Yeni masuk ke dalam kamarku, wajahnya pucat. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung tidur di sampingku. Mungkin dia masih kesal karena bercandaanku tadi siang. Aku terlelap tidur. Teng, 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 teng. Suara jam dinding besar yang terpasang di ruang tamu berbunyi, menandakan bahwa ini pukul 12 malam. Memang di rumah ini sangat antik. Banyak lukisan-lukisan aneh yang terpasang dan patung binatang seperti kera, ular, anjing terpampang di dalam maupun di luar rumah. Mungkin majikanku mempunyai jiwa seni yang tinggi. Meskipun terkadang aku merasa semua lukisan dan patung itu seolah mempunyai nyawa dan selalu memperhatikan gerak-gerik kami. Aku yang merasa haus pergi menuju dapur untuk mengambil minum karena aku lupa tadi tidak membawa segelas air ke dalam kamar. Jalan menuju dapur melewati ruang tamu yang besar yang di tengah dindingnya terpampang lukisan seorang anak kecil kira-kira umur 10 tahun. Aku melewati lukisan itu dan mataku terpaju pada lukisan itu. Siapa anak kecil itu? Apa mungkin dia anak Burima dan Pak Heri? Tapi aku belum pernah melihatnya selama di sini, tanyaku dalam hati. Aku terus saja memperhatikan lukisan itu. Aku menjerit seketika karena kaget melihat lukisan itu mengeluarkan air mata darah. Aku langsung menutup mata dan tersungkur jatuh. "Hei, kamu kenapa?" Tiba-tiba saja ada suara laki-laki bertanya padaku. Ketika aku lihat ternyata dia adalah Den Aldo, anaknya Burima. "Tidak apa-apa Den, tadi saya tidak sengaja terpeleset," kataku berbohong. Aku melirik lukisan itu dan ternyata lukisan itu kembali ke semula yang rapi, tidak mengeluarkan apapun. Den Aldo yang sepertinya memperhatikanku langsung berkata, "Kamu ngapain keluyuran keluar kamar tengah malam gini? Cepat masuk ke dalam kamarmu," perintah Aldo yang sedikit ketus. Aku langsung pergi menuju kamar, rasa haus yang tadinya terasa pun aku tahan, biar besok pagi saja aku minum. Ketika aku masuk ke dalam kamar, Yeni yang tadinya tidur di sampingku sekarang sudah tidak ada. Mungkin dia sudah pindah ke kamarnya lagi, pikirku. Aku jadi tidak bisa tidur setelah kejadian tadi, karena aku yakin tidak salah melihat. Siapa anak kecil itu? Dan kenapa dia menangis darah? Begitu banyak pertanyaan dalam benakku. Hari ini adalah hari Jumat Pon. Aku dan Tio diajak menemani Burima berziarah ke Gunung Kumukus di Kabupaten Srugen. Setibanya di sana, Burima berziarah ke makam Pangeran Samodro. Kemudian dia melakukan mandi kembang di Sendang Ontrowulan. Aku dan Tio disuruhnya menunggu di mobil. Entah apa yang dilakukan Burima selanjutnya. "Ayu, kamu ngerasa ada yang aneh gak dengan Burima?" tanya Tio di dalam mobil. "Iya Tio, tapi aku belum tahu pasti," kataku. "Jujur saja yuk, aku merasa takut bekerja di sini," kata Tio.
Aku hanya diam karena mau bagaimana lagi, kita sudah dikontrak untuk bekerja selama 1 tahun dan tidak bisa sembarangan berhenti. Setelah menunggu beberapa jam, Bu Rima akhirnya selesai dan kami pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, seperti biasa Bu Rima pergi ke kamarnya. Selama beberapa hari di sini, aku belum melihat Pak Heri lagi. Mungkin dia bekerja di luar kota. Ketika aku mau pergi ke kamar, aku berpapasan dengan Yeni yang sedang menggendong Dava. Aku jadi teringat semalam Yeni pergi dari kamarku ketika aku mengambil air minum. "Yan, kok kamu semalam pindah sih dari kamarku?" tanyaku. "Pindah gimana? Aku kan semalam tidur di kamar Dava," kata Yeni. "Kamu kan semalam tidur bersamaku, tapi ketika tengah malam aku mau mengambil air minum, kamu sudah tidak ada di kamarku." "Enggak yuk, semalam aku tidur bersama Dava. Kalau aku tidur bareng kamu, lalu yang jagain Dava siapa?" "Dek, lalu yang semalam tidur bersamaku siapa? Yuk, jangan-jangan yang tidur sama kamu semalam itu setan lagi. Aku jadi takut yuk," kata Yeni bergidik ngeri. "Setan apa maksud kamu? Tidak ada yang namanya setan di sini," kata Mbah Gito yang tiba-tiba berdiri di belakang kami. Mbah, enggak kok, kami cuma bercanda," kataku. Mbah Gito pun pergi meninggalkan kami. Aku dan Yeni pun pergi ke taman depan rumah. Seperti biasa, kulihat Mbok Rukmini sedang membersihkan taman. Aku menghampirinya untuk menanyakan lukisan anak kecil yang ada di ruang tamu. Pasti Mbok Rukmini tahu karena dia sudah lama bekerja di sini. "Mbok, saya boleh tanya gak?" tanyaku. "Boleh, mau bertanya apa Nak Ayu?" "Mbok tahu nggak lukisan anak kecil yang ada di ruang tamu? Dia siapa ya Mbok? Apa dia anak Bu Rima dan Pak Heri?" tanyaku. "Iya Nak Ayu, itu anak Bu Rima dan Pak Heri tapi sudah meninggal," kata Mbok Rukmini. "Oh," kataku dengan singkat. "Tapi kenapa ya semalam aku lihat lukisan anak kecil itu menangis?" tanyaku di dalam hati. Malam sudah tiba, kami semua bersiap untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba kami semua dipanggil oleh Bu Rima. Ternyata Pak Heri datang membawakan kami makanan yang banyak. Kami makan dengan lahap, lalu setelah itu kami tidur. Hari sudah pagi. Kudengar di luar banyak orang yang berbicara dan sangat berisik. Aku keluar kamar untuk mencari tahu. Kulihat semua pembantu di rumah ini sedang menangis di depan kamar Rina, tukang masak di rumah ini. "Siti, ada apa? Kenapa semua menangis?" tanyaku heran. "Itu Rina meninggal tadi malam," kata Siti sambil menangis. "Hah? Apa benar? Rina meninggal karena kemarin malam Rina terlihat baik-baik saja?" Aku langsung masuk ke kamar Rina untuk melihat kondisinya. Betapa terkejutnya aku. Kulihat tubuh Rina sudah terbujur kaku dan membiru. Beberapa saat kemudian ada beberapa orang laki-laki datang. Entah siapa, mereka membawa mayat Rina keluar rumah ini. Kami semua berbincang-bincang membicarakan kematian Rina yang terkesan mendadak. Sebenarnya apa yang menyebabkan Rina meninggal? "Kalian tenang saja, semuanya akan baik-baik saja," kata Mbah Gito. "Sebenarnya Rina meninggal karena apa Mbah?" tanyaku memberanikan diri. "Rina meninggal karena serangan jantung," kata Mbah Gito. "Hah? Apa benar Rina meninggal karena serangan jantung? Lalu kemana mereka membawa jenazah Rina?" "Sekarang kalian semua bubar dan bekerja seperti biasa. Untuk memasak makanan di rumah ini, biar Mbok Rukmini dulu yang menggantikan," kata Mbah Gito. Kami semua bubar dan kembali bekerja seperti biasa. "Ayu, kamu yakin gak Rina meninggal karena serangan jantung?" tanya Yeni padaku. Entahlah Yen, aku tidak tahu. Memang dari awal bekerja hanya aku dan Yeni serta Tio yang merasa ada yang janggal dengan rumah ini. Hari ini tugasku menemani Bu Rima mengontrol toko buah yang dimiliki Bu Rima dan Pak Heri. Toko Bu Rima sangat ramai sekali pembeli, di antara toko yang lain yang berdekatan hanya toko Bu Rima lah yang banyak pembelinya. Bu Rima menyemprotkan air ke halaman toko padahal kulihat tanah tidak berdebu karena hari sudah sore. "Ayo, kamu beli buah di toko itu," perintah Bu Rima menunjukkan toko buah yang ada di depan tokonya. "Di sini juga buah kan banyak Bu," kataku heran. "Kamu jangan banyak ngomong, turuti saja perkataan saya. Ingat, kamu sudah saya bayar," kata Bu Rima. Aku menyesal karena membuat Bu Rima marah. Tapi aku merasa aneh kenapa dia menyuruhku membeli buah di tempat lain. Tanpa bicara lagi aku langsung menurutinya. "Kenapa buah kita cepat busuk ya Pak? Padahal baru saja kemarin kita memasoknya." "Gak tahu Bu, Babak juga aneh." Tanpa sengaja aku mendengar percakapan pemilik toko. Aku pun masuk ke dalam toko dan membeli beberapa kilo buah.
Dan benar saja di sana banyak sekali buah yang busuk. Pantas saja toko Burima yang laris, pikirku. "Ini Bu, buahnya," kataku setelah membelinya. Burima pun tersenyum. Hari ini Burima pergi dengan Aldo, entah kemana. Aku yang tidak ada tugas berinisiatif untuk berkeliling rumah ini. Rumah ini sangat besar, jadi aku belum tahu seluk-beluknya. Karena ingin tahu, aku langsung menelusuri setiap inci dari rumah ini. "Kamu mau kemana, Ayu?" tanya Puri yang sedang menyuapi Eyang Laksmi. Ini aku mau jalan-jalan aja di sekitaran rumah Pur, soalnya bosan dari tadi diem terus," kataku. Aku mulai menelusuri di sekitaran lantai 2, karena lantai 1 aku sering melewatinya. Aku perlahan menaiki tangga. Kulihat di lantai 2 tidak ada yang aneh, hanya ada banyak kamar yang tertutup rapat. Aku melanjutkan menaiki tangga menuju lantai 3. Baru saja sampai di lantai 3, gorden jendela terlihat meliuk-liuk seperti tertiup angin kencang, padahal tidak ada angin sama sekali. Aku mulai merasa bulu kuduku berdiri. Aku ragu untuk melangkahkan kakiku. Aku memutuskan tidak jadi melihat ada apa saja di lantai 3, karena perasaanku tidak enak. Aku pun menuruni tangga dengan terburu-buru. Setelah turun ke bawah, aku mulai melangkahkan kakiku menuju taman belakang. Taman belakang ini cukup luas. Di sana ada kolam renang minimalis yang membuatnya semakin indah. Baru saja melangkah beberapa saat, aku melihat ada Pak Heri sedang menggendong seekor monyet kecil. Dia menciumi monyet itu, lalu monyet itu terlihat mengeluarkan air mata seperti manusia. Pak Heri terlihat sangat menyayangi monyet itu. Lalu Pak Heri meletakkan kembali monyet kecil itu ke sebuah kandang yang di pinggirnya ada sebuah bangunan seperti gudang. Lalu Pak Heri masuk ke dalam gudang. "Kamu lagi ngapain di sini?" Tiba-tiba saja ada suara laki-laki yang membuat jantungku hampir saja copot karena kaget. Kulihat ternyata dia adalah Mbah Gito. Dia menatapku sangat tajam. Mbah, ini saya cuma iseng main ke taman belakang," kataku sambil menunduk. "Cepat kamu pergi bantu Mbak Rukmini memasak," kata Mbah Gito. Aku menurutinya. Dengan langkah tergesa-gesa aku menghampiri Mbok Rukmini yang terlihat sedang memasak, lalu aku membantunya. Aku mengobrol dengan Mbok Rukmini tentang banyak hal sambil memasak. "Mbok, emangnya kenapa anaknya Burima yang masih kecil itu meninggal?" Entah kenapa pertanyaan itu terlontar dari mulutku. "Saya tidak tahu, Nak Ayu," kata Mbok Rukmini terbata-bata. Aku merasa ada sesuatu yang Mbok Rukmini sembunyikan. "Mbok Rukmini kesini dulu, saya mau bicara," kata Mbak Gito. Entah kenapa Mbak Gito selalu muncul secara tiba-tiba. Mbok Rukmini menghampirinya. Karena penasaran, aku menguping pembicaraan mereka yang berbicara berbisik-bisik di belakang dinding dapur. "Kamu jangan terlalu akrab dengan anak itu, dan ingat, kamu jangan pernah bicara macam-macam." Aku mendengar percakapan-percakapan mereka samar-samar. Lalu mereka berjalan entah kemana. Aku melanjutkan memasak. Kenapa Mbak Gito berbicara seperti itu? Sebenarnya apa yang mereka sembunyikan? Aku jadi semakin bertanya-tanya. Hari sudah malam. Seharian tadi aku tidak diajak pergi kemana-mana oleh Burima. Semua pembantu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Aku yang bingung harus berbuat apa, karena tugasku hanya menemani Burima bepergian atau mengerjakan apa yang diperintahkan Burima. Akhirnya memutuskan masuk ke dalam kamarku. Rasanya ngantuk. Aku memejamkan mataku dan terlelap tidur. Hiks, hiks, hiks. Kulihat ada seorang wanita berambut panjang terurai sedang menangis. Dia duduk di pojokan kamarku, posisinya membelakangi tubuhku, sehingga aku tidak tahu siapa dia. Suara tangisannya sungguh menyayat hati. Aku penasaran, ingin mengetahui siapa dia dan kenapa dia menangis. Perlahan, aku mendekati perempuan itu dan memegang pundaknya. Dia membalikkan tubuhnya menghadap ke arahku. Aku menjerit sangat kencang karena kaget. Perempuan itu wajahnya dipenuhi luka cakaran sampai berdarah-darah. Begitupun tubuhnya yang tertutup gaun berwarna putih, dipenuhi dengan darah. Dan tubuhnya mengeluarkan bau anyir, amis, dan busuk bercampur baur menjadi satu. Aku berusaha untuk lari, tapi entah kenapa kakiku sulit sekali untuk melangkah, seperti ada yang mengendalikan. "Tolong aku," kata perempuan itu. "Kamu siapa?" kataku gugup. "Tolong!" Hanya kata-kata itu yang terlontar dari mulutnya. Entah apa maksudnya dan kenapa dia minta tolong padaku.
Lalu dia berjalan dan mengisyaratkan agar aku mengikutinya. Aku yang penasaran mengikuti ke arah mana dia akan pergi. Setelah aku mengikutinya, ternyata dia menuju ke arah lantai 3 dan tangannya menunjuk ke sebuah kamar yang paling ujung. Setelah itu, dia menghilang begitu saja. Buk! Tiba-tiba saja, aku mendengar suara seperti ada yang memukul pintu kamar tidurku, sontak membuatku kaget dan terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi. Mimpi tadi seperti nyata. Tapi siapakah perempuan itu? Dan ada apa di kamar paling ujung di lantai 3? Aku bingung apakah aku harus mencari tahunya atau tidak. Tapi aku yakin di balik mimpi itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Buk! Suara itu terdengar lagi. Siapa sih dini hari begini yang iseng memukul pintu kamarku? Aku membuka pintu. Terlihat di lorong menuju ruang tamu, Bu Rima dan Pak Heri sedang lewat dari gerak-geriknya, sungguh mencurigakan. Aku jadi penasaran. Aku pun mengikutinya secara sembunyi-sembunyi. Mau kemanakah mereka di jam seperti ini? Ternyata mereka mengarah ke taman belakang. Hatiku dak-dik-duk tidak karuan karena takut kalau mereka tahu aku mengikutinya. Kulihat mereka membawa monyet kecil itu dari kandang, lalu masuk ke gudang di sebelahnya. Apa yang mereka lakukan di sana? Aku langsung kembali ke kamarku dan tidak menyelimiki apa yang ada di dalam gudang tersebut. Dan sedang apa mereka karena takut ketahuan. Sungguh semuanya menjadi teka-teki dalam pikiranku. Keesokan harinya, aku disuruh menemani Bu Rima mengecek semua proyek pembangunan rumahnya. Aku sedikit heran. Ternyata Bu Rima membuat banyak rumah. Tapi yang lebih anehnya, rumahnya itu ada yang dibiarkan mangkrak begitu saja, tanpa diselesaikan. Ada yang sudah selesai, tapi dibiarkan kosong. Dan ada yang masih dalam proses pembangunan. Lalu untuk apa Bu Rima membuat rumah banyak kalau tidak ditempati atau dikontrakan? Satu pertanyaan lagi yang ada dalam pikiranku. Herman, kamu sudah mengecek weton tukang kuli bangunan itu belum? Tanya Bu Rima kepada salah satu laki-laki yang bekerja di proyek pembangunan rumahnya. Sepertinya lelaki itu adalah mandornya. Sudah Bu, kata laki-laki yang bernama Herman itu. Bagus, saya masih memegang tradisi daerah saya. Kalau saya langgar, takut kena sial, kata Bu Rima berkilah. Aku yang tidak tahu menahu apa maksudnya dan tradisinya, hanya mendengarkan saja. Lalu Bu Rima menyuruh Tio mengarahkan mobil menuju sebuah mall. Di dalam mall, Bu Rima membeli baju, sepatu, tas, dan perhiasan. Aku bertugas membawa barang belanjaannya. Ketika kami hendak pergi karena sudah selesai berbelanja, kami berpapasan dengan seorang perempuan. Gayanya seperti sosialita, dan sepertinya dia orang kaya juga. Rima, ini benar kan kamu? Tanya wanita itu. Bu Rima hanya tersenyum lalu mereka berpelukan. Aku nggak nyangka Rim, sekarang kamu beda banget. Sekarang kamu sudah sukses. Padahal 13 tahun yang lalu, waktu terakhir kita ketemu, kamu masih sering minjem duit sama aku, kata wanita itu. Bu Rima hanya kembali tersenyum sinis, tidak berkata apa-apa. Oh ya, ini siapa yang bareng sama kamu? Cantik banget, tanya wanita itu lagi. Aku tersenyum senang mendengarnya. Dia asisten aku. Aku pulang dulu ya. Aku buru-buru. Ayo kita pulang, kata Bu Rima. Aku menuruti perintah Bu Rima. Sepertinya Bu Rima marah dan tidak menyukai perempuan tadi. Perempuan itu hanya diam terpaku, sepertinya kesal dengan sikap dingin Bu Rima. Akhirnya kami pun keluar dari mall tersebut. Saat kami sedang di perjalanan menuju pulang, Bu Rima dengan sengaja membuang beberapa ratus ribu uang di beberapa tempat dan dibiarkan begitu saja. Aku dan Tio hanya bisa saling pandang melihat kelakuan Bu Rima, tanpa bertanya sedikit pun karena takut. Apa mungkin ini juga salah satu bagian tradisi yang disebutkan Bu Rima? Aku hanya menerka-nerka, karena aku benar-benar tidak tahu. Banyak sekali hal yang menurutku aneh ketika aku menemani Bu Rima. Kepada siapa aku harus tanyakan? Karena semua pembantu yang baru bekerja di rumah Bu Rima berasal dari daerah yang berbeda dengan Bu Rima. Otomatis tidak akan tahu mengenai tradisi yang dimaksud Bu Rima.
Sementara Mbah Gito dan Mbok Rukmini sepertinya tidak akan mau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan Bu Rima. Tak terasa sudah 1 bulan aku bekerja di rumah ini. Lama-kelamaan aku merasa mulai betah kerja di sini. Pagi ini Bu Rima, Pak Heri, dan Aldo tidak ada di rumah. Mereka sudah pergi dari tadi entah kemana. Ini saatnya aku mencari tahu tentang kamar yang paling ujung di lantai 3. Aku sangat penasaran apa yang ada di dalamnya. Karena waktu aku bermimpi bertemu perempuan yang minta tolong itu, dia menunjukkan ke arah kamar itu. Aku pura-pura mengambil sapu untuk membersihkannya. Baru saja selesai menaiki lantai 2, aku melihat kamar Bu Rima terbuka sedikit. Aku pun berjalan menuju kamar Bu Rima untuk menutup pintu. Tiba-tiba saja ada suara gerasak gerusuk di dalam kamar. Bukannya Bu Rima sudah pergi? Lalu siapa yang berada di dalam kamar? Sementara kulihat semua orang sedang sibuk di bawah dengan pekerjaannya. Aku memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Bu Rima. "Siti, kamu lagi ngapain?" Kulihat Siti sedang berada di dalam kamar dan memegang segepok uang 100.000 rupiah. Siti terlihat panik saat melihatku. Ayu, aku..." Siti menggaruk kepalanya yang mungkin sebenarnya tidak gatal, tapi sedang mencari alasan tepatnya. "Itu uang Bu Rima kan? Kamu mau bawa kemana uang itu?" tanyaku. Siti langsung menarik tanganku untuk lebih masuk lagi ke dalam kamar, lalu dia menutup pintu. "Kamu jangan bilang siapa-siapa ya." "Iya, ini emang uang Bu Rima. Aku mau mengambilnya. Lagian uang segini gak bakalan ketahuan kalau diambil. Uang Bu Rima kan banyak," kata Siti memasang wajah tanpa berdosa. "Ya ampun Sit, itu artinya kamu mencuri. Simpan lagi uangnya, nanti kalau ketahuan kamu bisa dimasukin penjara," kataku. "Nggak mungkin ketahuan kalau kamu nggak bilang. Gimana kalau uang ini kita bagi 2 saja? Asal kamu tutup mulut." Siti mencoba merayuku. "Nggak Sit, aku nggak mau. Aku takut dosa. Lagian kan Bu Rima sudah baik. Dia memberikan gaji jauh dari rata-rata gaji seorang pembantu. Seharusnya kita berterima kasih dan jangan mengecewakannya." Aku menasihati Siti. "Ya sudah, terserah kalau kamu nggak mau. Tapi ingat Ayu Lestari, awas kalau kamu berani bilang sama Bu Rima," kata Siti mengancam. Lalu dia pergi dari kamar membawa uang itu. Aku pun buru-buru keluar dari kamar. Aku tidak menyangka gadis yang terlihat polos seperti Siti berani mencuri. Akhirnya, aku kembali fokus untuk mencari tahu apa yang ada di lantai 3. Ini kesempatanku, mumpung semua majikanku tidak ada di rumah. Baru saja menaiki beberapa tangga menuju lantai 3, Mbah Gito datang. "Kamu mau kemana?" tanya Mbah Gito. Ini, Mbah, saya mau membersihkan lantai 3. Untung saja tadi aku membawa sapu jadi mempunyai alasan." "Gak usah dah. Lantai 3 bagian saya yang membersihkan," kata Mbah Gito sinis. "Baik Mbah," kataku sedikit kecewa. Baru saja membalikkan badan, Mbah Gito kembali berbicara. "Ingat Ayu Lestari, kamu jangan pernah ke lantai 3. Tidak ada yang boleh ke sini," kata Mbah Gito tegas. "Emangnya kenapa Mbah?" tanyaku. "Kamu gak usah banyak tanya. Jangan pernah langgar apa yang jadi larangan di rumah ini. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal," ancam Mbah Gito. Aku jadi semakin curiga sebenarnya ada apa di sana dan kenapa tidak boleh ke sana. Mungkin lain kali aku harus mencari tahu dengan sebuah rencana agar tidak ketahuan. Di lantai bawah aku bertemu dengan Siti. Mukanya terlihat sumringah, tidak kelihatan takut atau merasa bersalah sama sekali padahal dia sudah mencuri. Ketika berpapasan denganku, Siti mencoba menghindar dariku. Mungkin dia takut aku akan membongkar aksi pencuriannya itu. Aku ingin menasihati Siti untuk mengembalikan uang tersebut, tapi sepertinya dia tidak akan menggubris perkataanku. Apa aku laporkan saja dia kepada Bu Rima kalau dia telah mencuri? Tapi aku tidak tega kalau dia sampai dipecat atau sampai dipenjarakan. Mungkin sebaiknya aku diam dan memilih pura-pura tidak tahu. Hari sudah sore. Bu Rima, Pak Heri, dan Aldo sudah pulang. Kulihat wajah Aldo sepertinya sedang kesal. "Ayo, tolong buatkan saya jus mangga dan bawa ke kamar saya," perintah Bu Rima. Aku pun membuat jus di dapur. Mbok Rukmini sedang mencuci piring. "Jus buat siapa nak Ayu?" tanya Mbok Rukmini. "Ini buat Bu Rima, Mbok," jawabku. Sebenarnya Mbok Rukmini sangat baik padaku. Hanya saja aku merasa Mbok Rukmini selalu menyembunyikan sesuatu tentang rumah ini yang aku ingin tahu. Aku membawa jus ke kamar Bu Rima. Saat mendekati pintu kamar, aku tidak sengaja mendengar suara Aldo. "Sudah Bu, jangan korbankan orang lain lagi," kata Aldo. "Tidak bisa Aldo, ini sudah perjanjian yang tidak bisa kita langgar," kata Bu Rima.
Lalu Aldo keluar kamar dengan wajah kesal dan hampir menabrakku yang sedang berdiri di depan pintu. Aldo menatapku lalu pergi. Aku mengetuk pintu dan masuk ke dalam kamar Bu Rima membawakan jus. Setelah itu aku pergi. Di pikiranku semakin banyak pertanyaan yang berkecambuk. Siapa yang dikorbankan dan perjanjian apa? Malam sudah tiba. Aku tidak bisa tidur padahal sudah tengah malam. Tiba-tiba saja aku mendengar suara musik gamelan lengkap dengan suara nyanyian khas Jawa yang tidak aku ketahui artinya. Seketika bulu kuduku merinding. Suara nyanyian wanita itu membuatku takut mendengarnya. Suara dan musik gamelan itu semakin lama semakin keras dan terngiang di telingaku, meski aku sudah menutup telingaku. Tanpa sadar, suara itu seperti mengajakku berjalan menuju arah suara nyanyian tersebut. Antara sadar dan tidak, aku terus menaiki tangga seperti ada yang mengendalikan langkahku menuju sumber suara nyanyian tersebut. Nyanyian sangat merdu, meskipun aku tidak tahu artinya, dan seperti mempunyai daya magis tersendiri. Aku terus menapaki tangga, lantai 3 tinggal beberapa langkah lagi aku sampai di lantai 3. Dari kejauhan kulihat seorang wanita sedang menari pakai pakaian lengkap khas dan dandanan Jawa, diiringi dengan nyandian dan musik gamelan, membuat wanita itu menari dengan luas. Aku tidak tahu dia siapa, karena wanita itu membelakangiku. Tinggal 2 langkah lagi menuju lantai 3, tiba-tiba saja ada yang menarik tanganku. Mbok Rukmini? Mbok Rukmini menarik tanganku yang setengah sadar. Dia membawaku pergi dari lantai 3 menuju kamarku. Lalu dia membawa segelas air dan seperti membacakan doa lalu meminumkannya padaku. Aku mulai sadar penuh meskipun kepalaku sedikit pusing. Mbok Rukmini duduk di sampingku. Suara gamelan dan nyanyian itu kini sudah tidak terdengar lagi. Mbok, sebenarnya tadi kenapa? Wanita yang menari itu... Aku memegang kepalaku yang masih terasa pusing. Sudah, Nak Ayu, jangan banyak bicara dulu. Sekarang istirahat, ini sudah malam, kata Mbok Rukmini. Tidak, Mbok. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Saya merasa ada yang aneh dengan rumah ini, kataku. Nak Ayu, jangan pernah ke lantai 3, di sana bahaya, apalagi tengah malam. Di sana tempat melaksanakan ritual, kata Mbok Rukmini berbisik kepadaku. Ritual? Apa maksudnya, Mbok? Saya tidak mengerti, tanyaku heran. Nanti juga Nak Ayu bakal tahu sendiri. Yang jelas ingat pesan Mbok yang itu ya, kata Mbok Rukmini. Lalu dia pergi dari kamarku dan menyuruhku tidur. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku masih memikirkan apa yang terjadi di lantai 3 tengah malam tadi. Tiba-tiba saja aku seperti mendengar suara orang menjerit. Sontak saja aku langsung keluar kamar. Semua pintu kamar pembantu tertutup. Mungkin mereka semua masih tidur. Lalu jeritan itu terdengar lagi dan suaranya berasal dari kamar Siti. Aku langsung membuka pintu kamar Siti yang ternyata tidak dikunci. Tolong! Betapa terkejutnya aku melihat Siti yang tergeletak di kamar mandi dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar. Aku langsung berteriak mencari pertolongan. Semua orang bangun dan memeriksa keadaan Siti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Tio sambil mengusap wajah Siti yang melotot. Aku menangis, bagaimana tidak. Aku orang pertama yang menemukan Siti. Yuk, sebenarnya Siti kenapa? Tanya Yeni ketakutan. Gak tahu, Yen. Tadi aku mendengar suara Siti menjerit, tapi saat aku memasuki kamarnya, Siti sudah tergeletak seperti itu. Mungkin Siti jatuh dari kamar mandi, yuk, kata Puri menimpali. Iya, bisa jadi, kata Yeni. Bu Rima, Pak Heri dan Aldo bangun dan menyaksikan apa yang terjadi. Lalu Pak Heri pergi menelpon seseorang, sementara Bu Rima hanya berdiri melihat mayat Siti dan Aldo. Dari wajahnya dia begitu ketakutan. Beberapa menit kemudian, datanglah beberapa orang laki-laki dan membawa jenazah Siti keluar. Kalian tidak perlu takut, sepertinya itu cuma kecelakaan. Siti terjatuh di kamar mandi dan kepalanya terbentur ke lantai, menyebabkan pembuluh darah pecah yang menyebabkan kematian Siti. Makanya lain kali kalian harus hati-hati, kata Pak Heri. Kami semua mengangguk dan percaya apa yang dikatakan Pak Heri. Sekarang kalian balik ke kamar kalian masing-masing. Ini masih jam 4, masih ada waktu untuk beristirahat. Besok kalian harus bekerja seperti biasa. Biar saya dan keluarga saya yang mengurus jenazah Siti, kata Pak Heri. Kami semua menurut dan kembali ke kamar masing-masing. Ayu,
Sekarang kamu menggantikan Siti dulu, beres-beres rumah sebelum ada pembantu baru yang menggantikan, kata Mbah Gito. Iya Mbah, hari ini aku menggantikan tugas Siti membersihkan rumah. Sebenarnya ngeri juga, baru saja sebulan lebih bekerja di sini, 2 pembantu sudah meninggal tanpa alasan yang jelas. Karena kami tidak pernah melihat dokter memeriksa dan melakukan visum untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian pembantu di rumah ini, kami hanya bisa mengira-ngira penyebab kematiannya. Polisi pun tidak pernah datang untuk melakukan identifikasi. Mungkin semuanya diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun kami juga tidak pernah melihat keluarga yang ditinggalkan datang ke sini. Aku mulai bekerja, menyapu seluruh rumah dan mengepel lantai. Tapi hanya lantai 1 dan 2 saja yang dibersihkan, sementara lantai 3 dibiarkan begitu saja. Aku tidak mau mengambil resiko melanggar larangan di rumah ini. Kemudian aku membersihkan teras halaman belakang. Aku masih penasaran dengan gudang yang ada di sana. Ku tengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada siapapun yang melihatku. Perlahan aku mendekati monyet yang ada di dalam kandang di samping gudang. Monyet itu melompat ke sana kemari seperti senang melihat kedatanganku. Lalu monyet itu menatapku seolah mengisyaratkan memohon agar aku melepaskannya yang dikurung dalam kandang karena sebenarnya aku merasa kasihan melihat binatang yang dikurung. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin melepaskannya karena aku di sini terikat sebagai pembantu yang harus mematuhi majikanku. Aku kembali berjalan mendekati gudang itu. Tercium bau dupa dan kemenyan saat beberapa langkah mendekati gudang itu. Cekrek! Aku membuka pintu gudang dan ternyata pintunya tidak dikunci. Deg! Kulihat banyak sekali sesajen di dalamnya dengan bau dupa yang menyengat. Aku juga menemukan sebuah jubah besar hitam yang tergantung, entah digunakan untuk apa. Aku mulai merinding. Tempat apakah ini? Setauku, biasanya hal semacam ini digunakan untuk ritual pesugihan. Apa mungkin keluarga Burima telah melakukan pesugihan? Lancang sekali kamu memasuki ruangan ini. Pak Heri sudah di belakangku dengan berkacak pinggang. Pak Heri? Maaf Pak, saya... Belum sempat aku memberi alasan, Pak Heri sudah menyeretku keluar ruangan itu dengan wajah penuh amarah. Pak Heri membawaku masuk ke dalam rumah dan menarik tanganku masuk ke kamar Burima. Semua pembantu yang menyaksikan kaget melihat aku yang sedang diseret Pak Heri. Baru kali ini kami menyaksikan Pak Heri begitu marah. Di dalam kamar ada Burima. Ada apa sih ini ribut-ribut? Tanya Burima heran melihatku dan Pak Heri. Pembantu tidak tahu diri ini telah berani memasuki ruangan tempat kita melakukan ritual. Apa? Muka Burima terlihat sangat marah mendengar penuturan Pak Heri. Plak! Tiba-tiba saja sebuah tamparan mendarat di pipiku. Berani sekali kamu! Maaf Bu, saya tidak tahu. Tadi saya hanya ingin membersihkan tempat itu, kataku berkilah sambil memegang pipi yang terasa sakit akibat tamparan tadi. Ada apa sih ribut-ribut? Tanya Aldo memasuki kamar Burima. Pembantu ini berani memasuki tempat kita melakukan ritual, kata Burima kesal. Aldo menatapku tajam. Sudah lama, mungkin dia tidak tahu, maafkan saja. Dia... Ya sudah, sekarang kamu kembali lagi bekerja. Dan ingat, kamu jangan pernah masuk ke sana lagi, perintah Burima. Baik Bu, aku pun melengos pergi. Tunggu, jangan bilang siapa-siapa tentang apa yang kamu lihat di ruangan itu, kata Pak Heri menimpali. Aku mengangguk lalu pergi. Kenapa mereka sebegitu marahnya kepadaku? Sepertinya dugaanku benar, bahwa keluarga ini telah melakukan pesugihan. Ayu, aku membalikkan badanku, ternyata Aldo yang memanggilku. Ayu, tolong maafkan keluargaku. Mungkin mereka emosi karena tempat itu tidak pernah dimasuki orang asing. Tidak apa-apa Koden, memang saya yang salah karena telah masuk tanpa meminta izin, kataku. Aku langsung pergi meninggalkan Aldo tanpa menolehnya lagi. Betapa malunya aku karena semua pembantu menyaksikan ketika aku diseret tadi. Pasti mereka membicarakanku. Aku langsung memasuki kamar dan merebahkan diri di atas kasur sambil memegangi pipiku yang masih sakit. Assalamualaikum nak, gimana kabar kamu? Ponselku berdering, ternyata bapak mengirimkan pesan padaku. Waalaikumsalam, alhamdulillah Ayu sehat pak. Bapak dan ibu bagaimana kabarnya? Tanyaku. Kami semua baik-baik saja nak. Perasaan bapak tidak enak dari tadi, mungkin karena rindu. Kamu jaga diri baik-baik di sana ya, dan jangan lupa sholat. Hatiku tersentak.
Bapak mengingatkanku agar tidak lupa beribadah. Padahal selama ini aku sering lalai mengerjakan kewajibanku sebagai seorang muslim. Aku bersiap untuk kembali melanjutkan pekerjaanku yang tadi sempat terbengkalai karena kejadian tadi. Tiba-tiba saja, Mbok Rukmini masuk ke dalam kamarku. "Nah, Ayu baik-baik saja?" tanya Mbok Rukmini cemas. "Saya baik-baik saja, Mbok. Tadi Mbok dengar katanya Nak Ayu dimarahi Pak Heri. Mbok kan sudah bilang jangan melakukan hal tanpa izin. Tapi Mbok, saya cuma masuk ke ruangan yang ada di taman belakang karena tadinya saya mau membersihkannya. Lalu Pak Heri tiba-tiba datang dan marah." "Ya sudah, Nak Ayu sebaiknya lupakan saja. Sekarang bekerja saja seperti biasanya," kata Mbok Rukmini. "Mbok, sebenarnya ruangan itu tempat apa? Tadi mereka mengatakan ritual. Waktu itu Mbok juga pernah membahas mengenai ritual. Sebenarnya ritual untuk apa?" tanyaku penasaran. Mbok Rukmini hanya diam tidak menjawab pertanyaanku. "Ayolah Mbok jawab, pasti Mbok tahu tentang semua ini," desaku. "Kita tidak perlu tahu apa yang dilakukan majikan kita, karena tugas kita hanya mematuhi perintahnya," kata Mbok Rukmini. "Apa keluarga ini telah melakukan pesugihan?" tanyaku. Mbok Rukmini seperti kaget mendengar pertanyaanku. Lalu dia pergi begitu saja dari kamarku. Aku yakin kalau dugaanku benar. Aku harus mencari jawaban dan bukti yang jelas. Kalau ternyata mereka benar-benar melakukan pesugihan, aku harus keluar dari pekerjaan ini karena aku tidak mau menjadi bagian dari dosa besar yang mereka lakukan. "Ayu?" Aku mendengar suara Yeni memanggilku. Lalu masuk ke dalam kamarku. "Yu, kamu gak apa-apa kan?" tanya Yeni. "Semua orang mencemaskanku karena kejadian tadi." "Aku gak apa-apa, Yen," jawabku. "Yu, sebenarnya tadi kenapa? Kenapa Pak Heri terlihat marah padamu sampai menyaret tanganmu begitu?" tanya Yeni. "Sudahlah, Yan, aku gak mau bahas ini lagi. Tadi cuma ada salah paham sedikit. Ya sudah, ayo kita kembali bekerja," ajakku. Yeni hanya menatapku sepertinya dia tidak puas dengan jawabanku. Aku melanjutkan bekerja membersihkan rumah. Semenjak kejadian tadi siang, aku mulai merasa sedikit takut untuk mencari tahu mengenai keluarga Bu Rima. "Yu, kesini sebentar," Tio memanggilku. "Ada apa?" Aku menghampirinya. Pasti Tio mau menanyakan kejadian tadi siang. "Yuk, nanti malam kita ketemu ya di taman depan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ini penting," ucap Tio. "Tapi aku takut ketahuan." "Memangnya kamu mau bicara apa?" tanyaku. "Tenang saja, nanti malam Bu Rima dan Pak Heri akan pergi, jadi kita bisa bicara sebentar," kata Tio. Aku mengiyakan permintaan Tio karena penasaran dengan apa yang akan Tio bicarakan. Malam sudah tiba. Tio menggendor jendela kamarku. Aku keluar menghampirinya. Kami bicara di dekat pohon di halaman depan. Halaman depan sangat luas, jadi kami bisa bersembunyi di dekat pepohonan. "Kamu mau bicara apa sih emangnya?" tanya aku. "Yuk, sebenarnya aku kesini mau bicara sama kamu mengenai keluarga ini. Kamu merasa ada yang aneh gak sih dengan keluarga ini?" tanya Tio. Tanpa basa-basi, aku menceritakan semua kejadian tadi siang yang aku alami mengenai penemuan sesajen, dupa, jubah hitam, dan semua kejanggalan yang terjadi sebelumnya. "Apa mungkin keluarga ini telah melakukan pesugihan, Yuk? Itulah yang ingin aku cari tahu. Kalau benar aku akan pergi dari sini. Aku takut," kataku. "Bagaimana kalau kita cari tahu saja? Sebenarnya aku penasaran dengan kamar yang paling ujung di lantai 3, karena waktu itu aku pernah bermimpi ada yang minta tolong. Gimana kalau kita ke sana saja untuk mencari tahu? Tapi kita harus mencari waktu yang tepat agar tidak ketahuan." Aku setuju, tapi Mbok Rukmini dan Bagito melarangku ke sana, katanya bahaya. "Kamu tenang saja, aku bakal jagain kamu," kata Tio meyakinkan. Kami pun akhirnya menyusun rencana untuk mencari tahu mengenai keluarga ini. Semua rencana sudah dibicarakan, tinggal menunggu waktu yang tepat. Setelah itu aku kembali ke kamarku dan Tio pergi ke pos satpam depan untuk menemani Andri berjaga. Malam ini perutku sakit sekali. Aku pergi ke kamar Yeni untuk menanyakan apakah dia mempunyai obat sakit perut atau tidak, karena dia yang menyimpan kunci kotak P3K. Aku membuka pintu kamar Yeni dan dia tidak ada di kamarnya. Aku berpikir mungkin Yeni tidur di kamar Dava di lantai 2. Namun saat aku melewati kamar Aldo, aku seperti mendengar suara Aldo menangis. Aku melihat gorden jendela kamar Aldo sedikit terbuka. Aku pun mengintipnya untuk memastikan bahwa Aldo baik-baik saja. "Maafkan kakak, Dek. Kakak nggak bisa menjaga kamu dan Risa dari keserakahan ibu dan bapak." Aku tidak sengaja mendengar percakapan Aldo yang berbicara dengan monyet kecil itu. Monyet kecil itu terlihat mengeluarkan air mata, sementara Aldo menangis sesenggukan. Kenapa Aldo bicara seperti itu? Siapa sebenarnya monyet itu dan Risa?
Apa mungkin dia adalah adik Aldo yang ditumbalkan? Aku semakin berpikiran buruk mengenai keluarga ini. Aku jadi semakin takut bekerja di sini. Aku cepat-cepat berjalan menuju kamar Yeni dan benar saja Yeni berada di sana. Setelah mengambil obat, aku langsung kembali ke kamarku. Sebenarnya apa hubungannya monyet kecil itu dengan keluarga? Pak Heri dan Aldo terlihat sangat menyayangi monyet itu. Apa mungkin itu hanya binatang peliharaan biasa yang memang disayangi pemiliknya? Baru saja 2 bulan aku bekerja di sini, tapi sudah begitu banyak keanehan yang aku alami. Pagi ini kulihat Pak Heri sudah menenteng cat terbok berukuran besar. Sepertinya warna cat rumah ini akan diganti. Pak Heri mengecat dinding rumah sendiri, kadang dibantu oleh Bu Rima sesekali. Padahal pembantu di rumah ini banyak, ada Tio, Andri, dan Mbah Gito. Kenapa tidak menyuruh mereka saja? Pikirku. Kulihat Tio hanya berdiri melihat Pak Heri mengecat. Biar saya saja Pak yang mengerjakannya, kata Tio. Tidak usah, biar saya saja yang mengerjakan, kata Pak Heri. Aku pergi ke dapur untuk mencuci piring. Di dapur ada Mbok Rukmini sedang memasak. Mbok, tahu nggak Risa itu siapa? Tanyaku. Mbok Rukmini yang sedang mengaduk masakan langsung menghentikan tangannya. Kok Nak Ayu tahu Non Risa? Tanya Mbok Rukmini yang terlihat sedikit kaget. Memangnya dia siapa? Apakah dia adiknya Den Aldo? Aku balik bertanya. Iya, jawab Mbok Rukmini singkat. Lalu dia melanjutkan mengaduk masakannya. Terlihat di wajah Mbok Rukmini ada gurat kesedihan. Lalu di mana Non Risa sekarang? Kok saya tidak pernah melihatnya? Dan anak kecil yang ada di dalam lukisan itu namanya siapa? Apa dia yang namanya Risa? Aku mengajukan pertanyaan banyak sekaligus. Anak kecil yang ada dalam lukisan itu namanya Non Amel. Sedangkan foto Non Risa tidak dipajang. Non Risa dan Non Amel sudah meninggal, kata Mbok Rukmini yang terlihat sedih seperti mengenang sesuatu. Berarti anak Pak Heri dan Bu Rima yang meninggal 2 orang. Memang apa penyebab mereka meninggal? Tanyaku semakin penasaran. Entahlah Nak Ayu, Mbok tidak tahu, kata Mbok Rukmini yang langsung memalingkan wajahnya. Sepertinya Mbok Rukmini tahu sesuatu, tapi dia menyembunyikannya dariku. Mbok kan sudah lama kerja di sini, masa tidak tahu? Desaku. Mbok Rukmini diam sejenak seperti sedang mencari alasan. Mereka meninggal karena sakit, kata Mbok Rukmini. Aku merasa Mbok Rukmini sedang berbohong. Tadi dia mengatakan tidak tahu, tapi setelah ku desak dia mengatakan karena sakit. Sepertinya aku harus mencari tahunya sendiri. Hari sudah malam. Pak Heri masih mengecat rumah. Rumah ini sangat luas, pasti memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Ayu, buatkan kopi hitam, perintah Bu Rima. Aku langsung menuju dapur membuat secangkir kopi hitam. Mungkin Pak Heri mau bergadang. Kenapa tidak menyuruh orang lain saja sih untuk mengecat rumah? Kan uang mereka banyak. Kenapa harus repot-repot mengecat rumah seluas ini sendirian? Lagian warnanya juga masih bagus, belum pudar. Kenapa harus dicat lagi? Aku memang tipe orang yang selalu berpikir kritis. Makanya, begitu banyak sekali yang ingin aku ketahui mengenai keluarga ini yang menurutku sedikit aneh. Aku membawa segelas kopi ke hadapan Bu Rima. Kulihat di dekat Bu Rima ada sebuah nampan berisi bunga 7 rupa, kemenyan, beberapa telur, dan entah apa lagi, karena aku hanya sebentar meliriknya karena takut dimarahi Bu Rima. Setelah selesai, aku langsung menuju kamarku untuk beristirahat karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tok, 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 dor, 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 trang. Di luar berisik sekali, padahal ini sudah tengah malam. Apa Pak Heri sedang melanjutkan merenovasi rumah? Kenapa tidak besok saja sih dia kerjakan? Aku sedikit kesal karena berisik sehingga aku tidak bisa tidur. Hari ini aku bangun kesiangan karena semalaman tidak bisa tidur. Untung saja di luar masih sepi. Sepertinya Pak Heri dan Bu Rima masih tidur. Aku langsung buru-buru mengambil sapu dan alat untuk mengepel lantai. Aku membersihkan rumah seperti biasanya. Tapi ketika aku mau menyapu teras depan rumah, kulihat keramiknya berantakan. Sepertinya semalam dibongkar. Apa mungkin mereka juga akan mengganti keramiknya? Padahal semuanya masih bagus, bahkan kelihatan masih baru. Kenapa harus direnovasi? Memang orang kaya hanya membuang-buang waktu dan uang saja. Aku melanjutkan membersihkan seluruh area rumah. Pak Heri sudah bangun dan kembali melanjutkan pekerjaannya merenovasi rumah seorang diri. Sementara Bu Rima sedang menonton TV di ruang tamu. Ayu, tolong pijitin kaki saya, perintah Bu Rima. Aku langsung menghampiri Bu Rima dan memijit kakinya. Semua pekerjaan yang diperintahkan Bu Rima, aku kerjakan sebisa mungkin. Tiba-tiba saja, Pak Heri datang menghampiri Bu Rima dengan wajah kesal. Di luar ada Ratih kesini, biarkan masuk atau jangan? Tanya Pak Heri. Mau napain wanita sombong itu datang kemari? Raut muka Bu Rima terlihat merah padam menahan amarah. Orang yang bernama Bu Ratih pun masuk ke dalam rumah. Hai Rim, apa kabar? Tanya Bu Ratih.
Gak usah basa-basi, mau ngapain kamu kesini? Tanya Bu Rima sinis. Bu Ratih menarik napas panjang lalu mengutarakan maksud kedatangannya. Aku kesini mau meminjam uang, Rim, kata Bu Ratih menunduk. Cuy, enak saja, kamu meminjam duit dariku? Kamu ingat waktu dulu aku susah, kau malah menghinaku? Bu Rima naik pitan. Maafkan aku, Rim, tapi sekarang aku butuh uang. Hanya kamu yang bisa membantuku saat ini. Bu Ratih memelas. Pergi kamu dari sini. Aku tidak sudi meminjamkan uang sepeser pun kepada orang sepertimu. Bu Rima mengusir Bu Ratih dari rumahnya. Entah apa yang terjadi di masa lalu antara mereka, sampai Bu Rima sangat begitu marah. Aku yang melihatnya sampai takut melihat kemarahan Bu Rima. Aku langsung menuju dapur untuk mencarikan air untuk menenangkan Bu Rima. Aku menyodorkan air minum yang kubawa. Nafas Bu Rima kembang kempis menahan gejolak amarah. Aku kembali memijat kaki Bu Rima. Beberapa saat kemudian ada 2 orang laki-laki datang. Muka mereka terlihat sangat tegang. Maaf Pak, Bu, kedatangan kami ke sini mengganggu. Kami ingin mengabarkan bahwa ruko yang sedang dibangun ambruk dan reruntuhnya menimpa 3 orang pekerja. Mereka semua tewas, kata salah seorang laki-laki yang datang. Ya sudah, kalian kembali ke sana dan urus segala sesuatunya. Saya sebentar lagi menyusul. Pak Heri mengatakannya dengan santai seperti tidak terjadi sesuatu yang darurat. 2 orang laki-laki tadi pun pergi. Hari ini kita akan panen uang. Hahaha, kata Pak Heri tertawa puas. Bu Rima pun tertawa senang. Setelah beberapa saat, mereka baru menyadari bahwa ada aku di situ dari tadi. Mereka berdua saling pandang, lalu ekspresi mereka yang tadinya terlihat senang berubah menjadi sedih. Ayu, kamu bantu Yeni mengurus Dava. Saya dan Bapak akan mengecek kecelakaan yang menimpa pekerja, kata Bu Rima. Aku mengangguk lalu pergi menghampiri Yeni yang sedang menggendong Dava. Semenjak aku bekerja di sini, sudah beberapa orang pekerja yang tewas karena kecelakaan kerja. Entah itu karena mereka lalai atau karena murni kecelakaan. Yuk, kamu kok tadi diam saja? Kamu kenapa? Tanya Yeni membuyarkan lamunanku. Yen, apa mungkin para pekerja yang tewas itu ditumbalkan? Kamu ngomong apa sih? Memangnya pekerja siapa yang tewas? Tanya Yeni. Aku lupa menceritakan kejadian tadi kepada Yeni. Enggak Yen, udah nggak usah dibahas, kataku. Tergantung tumbal untuk apa. Kalau tumbal pesugihan, banyak yang ditumbalkan adalah orang terdekat yang melakukan pesugihan tersebut, kata Yeni menjelaskan. Berarti kematian yang menimpa para pekerja itu adalah murni kecelakaan. Lalu kenapa tadi Pak Heri mengatakan panen uang? Bukannya harusnya dia rugi karena harus menanggung biaya kecelakaan yang terjadi. Entahlah, aku jadi bingung memikirkannya. Ting tong. Suara bel rumah berbunyi. Kulirik jam menunjukkan pukul 11 malam. Sepertinya Bu Rima dan Pak Heri baru pulang dan tidak ada yang membuka pintu. Aku langsung bergegas bangun dan membukakan pintu. Ternyata memang benar, mereka baru pulang. Mereka langsung ke kamarnya tanpa bicara apapun. Aku pun melanjutkan kembali tidur. Aku melihat ragaku keluar dari tubuhku, lalu aku berjalan menuju sebuah tempat. Tolong, lepaskan aku. Tiba-tiba saja, aku sudah berada di sebuah kamar. Aku melihat ada seorang wanita yang sedang disiksa oleh segerombolan monyet. Monyet mencakar wanita itu sampai berdarah. Aku berusaha membantunya, tapi tidak bisa. Wanita itu berusaha lari, tapi percuma. Dia seperti terjebak di kamar itu. Sementara aku lihat banyak monyet berkeliaran mengepung wanita itu dan menyiksanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu menangis ketakutan dan menahan rasa sakit. Dia menatapku seolah meminta agar aku menolongnya. Tolongin, bebaskan aku dari sini. Hiks. Dia menangis. Hanya kata-kata itu yang terus terngiang di telingaku. Tatapannya sungguh membuat hatiku terenyuh. Dret. Suara alarm di ponselku bergetar membuatku terbangun dari mimpiku. Ini sudah subuh waktunya aku bangun tidur. Wanita itu, kenapa dia selalu mendatangiku dalam mimpi? Siapakah dia? Apakah dia ada hubungannya dengan rumah ini? Hari ini seperti biasa aku membersihkan rumah. Bu Rima dan Pak Heri sudah berangkat keluar rumah pagi-pagi sekali. Ketika aku membersihkan kamar Bu Rima, aku melihat ada sebuah kertas tergeletak di atas meja. Aku penasaran dan membacanya. Ternyata kertas ini adalah biodata semua pembantu yang bekerja di rumah saat ini. Setelah kuteliti, ternyata hari lahir kami semua sama, yaitu malam Jumat Kliwon. Sepertinya Bu Rima dan Pak Heri memang sengaja mencari pekerja yang wetonnya sama semua. Mungkin karena tradisi itu atau karena tujuan lain, aku tidak tahu. Setelah itu aku membersihkan kamar Aldo. Aldo tidak ada di rumah
karena bekerja dan biasanya pulang sore. Ini adalah pertama kalinya aku membersihkan kamar Aldo semenjak aku menggantikan tugas Siti membersihkan rumah. Kulihat banyak sekali foto yang terpajang di dinding kamar Aldo. Foto keluarganya, termasuk foto adiknya Non Amel. Ketika aku membalikan pandanganku, betapa terkejutnya aku ketika aku melihat ada sebuah foto wanita yang seumuran denganku terpampang di dinding dekat pintu keluar. Aku mengenal wanita yang ada di dalam foto itu. Dia adalah wanita yang ada di dalam mimpiku semalam. Dia adalah wanita yang selalu meminta tolong padaku di setiap mimpiku. Apa hubungannya wanita itu dengan Aldo? Aku menaiki sebuah kursi untuk mengambil foto itu. Setelah mendapatkannya, dengan cepat aku mencari Mbok Rukmini. Aku harus menanyakannya. Pasti dia mengetahuinya. Aku mencari Mbok Rukmini ke dapur, tapi dia tidak ada. Pasti dia sedang membersihkan taman depan rumah. Dan benar saja, dia ada di sana. Aku langsung menghampirinya. Tanpa basa-basi aku langsung bertanya, "Mbok, tahu nggak yang ada di dalam foto ini siapa?" Tanyaku. Mbok Rukmini mengambil foto yang aku bawa dan melihatnya dengan seksama. "Ini kan foto Non Risa. Kenapa fotonya dibawa? Cepat, kembalikan lagi ke tempat semula," perintah Mbok Rukmini. "Risa? Bukannya dia adiknya Aldo?" Tanyaku memastikan. "Iya, kembalikan lagi ke tempat semula." "Kalau wanita itu Non Risa, kenapa dia selalu meminta tolong padaku dalam mimpi? Apakah kematiannya tidak wajar?" "Mbok, sebenarnya Non Risa meninggal karena apa?" Mbok Rukmini terlihat gelagapan mendengar pertanyaan yang pernah aku ajukan waktu itu. "Kan Mbok pernah bilang Non Risa meninggal karena sakit. Sakit apa?" Aku ingin memastikan dengan jelas. Mbok Rukmini diam seperti sedang berpikir. "Mbok, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Saya mohon." "Itu bukan urusanmu. Lagian Mbok nggak tahu apa-apa." Mbok Rukmini hendak meninggalkanku, tapi aku langsung memegang tangannya. "Non Risa selalu datang dalam mimpiku, meminta tolong. Aku tidak tahu maksudnya. Mbok pasti tahu sesuatu tentang Risa." Aku terus mendesak Mbok Rukmini. Mbok Rukmini melihat ke kanan dan ke kiri, seperti memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat kami berdua berbicara. "Baik, Mbok akan jawab, tapi Nak Ayu harus janji untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Dan setelah ini, jangan ikut campur mengenai apapun lagi." "Iya, Mbok. Jadi sebenarnya kenapa?" Tanyaku semakin penasaran. Tiba-tiba saja Mbok Rukmini menangis. "Non Risa meninggal mendadak secara tiba-tiba dan Mbok tidak tahu penyebab pastinya." Aku merasa ada yang janggal dengan kematian Non Risa. Sepertinya dia meninggal secara tidak wajar. Di dalam mimpiku, dia disiksa oleh segerombolan monyet. Kataku bergidik ngeri. Mbok Rukmini terlihat kaget mendengar penuturanku. "Kasihan sekali Non Risa dan Non Amel," kata Mbok Rukmini sepertinya dia keceplosan. "Memangnya kenapa Non Amel? Apa dia juga meninggal tidak wajar?" Aku semakin penasaran dan ingin tahu penyebabnya. "Sudahlah Nak Ayu, lupakan semua ini. Mbok nggak bisa memberitahu apapun. Mbok takut," kata Mbok Rukmini meninggalkanku tanpa menjawab pertanyaanku. Takut karena apa? Aku jadi semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Brak! Tiba-tiba saja terdengar suara orang jatuh. Aku berlari masuk ke dalam rumah. Kulihat Andri jatuh dari lantai 2. Kepalanya mengeluarkan banyak darah. Entah kenapa dia bisa jatuh seperti itu. Puri dan Yeni yang melihat kejadian itu panik. Di rumah hanya ada pembantu wanita. Majikan kami sedang berada di luar rumah. Aku cepat-cepat menelpon Tio untuk menyampaikan apa yang terjadi. "Halo Tio, kamu lagi di mana?" Untung saja dia mengangkat teleponku. "Aku lagi di luar menemani Bu Rima dan Pak Heri mengecek restorannya. Kenapa memangnya? Kok kamu kayak yang panik gitu?" "Andri jatuh dari tangga. Kepalanya mengeluarkan banyak darah. Cepat pulang. Bawa dia ke rumah sakit. Di sini hanya ada pembantu wanita. Kami tidak tahu harus bagaimana." "Apa? Baik, aku bakalan segera ke sana." Tio menutup teleponnya. Kulihat Andri masih setengah sadar, sementara darah banyak mengalir di kepalanya. "Puri, cepat panggil Mbok Rukmini dan Bagito. Yeni, cepat ambilkan air." Entah apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Andri. Aku bingung harus berbuat apa. Sementara Andri nafasnya sudah tersenggal-senggal. Hanya ada aku dan Andri berdua sekarang. "Ayu." Andri memanggilku dengan suaranya yang berat seperti tertahan sesuatu. "Andri, kamu harus kuat ya. Kamu harus selamat," kataku.
Tanpa terasa air mata mengalir di pipiku. Ayu, cepat, pergi. Andri menyuruhku agar pergi. Aku bingung dengan perkataannya. Pergi? Apa maksud kamu? Tanyaku bingung. Cepat, Andri tidak melanjutkan kata-katanya karena langsung tidak sadarkan diri. Yeni membawa air yang kuminta. Tadinya aku akan memberi Andri minum karena aku tidak tahu pertolongan pertama apa yang harus aku lakukan. Tapi sekarang Andri sudah tidak sadarkan diri. Puri belum datang juga mencari Mbok Rukmini dan Bagito. Tio pun belum datang. Andri, kamu harus selamat. Aku dan Yeni menangis. Aku meraba hidung Andri. Terasa bahwa Andri masih bernapas. Aku terus berdoa mudah-mudahan Andri selamat agar bisa menjelaskan perkataannya tadi. Mbok Rukmini datang disusul Yeni dan Bagito. Kenapa dia bisa sampai jatuh? Bukannya dia harusnya berjaga di depan pos Sarpam, kata Bagito. Kami tidak tahu, Mbah. Andri tiba-tiba saja sudah tergeletak jatuh, kata Yeni. Bagito kemudian menelpon Tio dan menyuruhnya agar cepat pulang. Bawa Andri sekarang ke rumah sakit, Mbah. Saya mohon, takutnya Andri kehabisan darah karena darah terus mengalir di kepalanya, kataku. Di sini susah cari mobil. Kita mau membawanya menggunakan apa? Kata Bagito. Pesan transportasi online saja, kata Puri menimpali. Iya, Mbah, cepat. Saya takut terjadi apa-apa pada Andri, kata Yeni. Tunggu sebentar lagi. Tio sedang di jalan bersama Bu Rima dan Pak Heri. Mungkin sebentar lagi mereka akan sampai, kata Mbok Rukmini. Kami akhirnya menunggu kedatangan mereka. Sudah beberapa menit berlalu tapi mereka belum sampai juga. Aku semakin resah. Bagaimana kalau Andri tidak tertolong? Cepat, Mbah, bawa Andri ke rumah sakit. Ini sudah hampir 1 jam kita membiarkan Andri tergeletak begini, kataku mulai kesal. Aku memeriksa Andri dan memastikan dia masih bernapas atau tidak. Tit, tit, tit. Terdengar suara bunyi klakson mobil, sepertinya Tio sudah datang. Kami langsung menggotong tubuh Andri dan memasukkannya ke dalam mobil. Di dalam mobil ada Pak Heri dan Bu Rima. Tiba-tiba saja tubuh Andri kejang-kejang. Kami semua histeris. Tio terlihat panik dan segera membawa mobilnya melaju. Lagian mau ngapain anak itu masuk lantai 2? Bukannya harusnya tadi siang dia harus berjaga di depan, kata Bagito kesal. Sebenarnya aku juga bingung kenapa Andri masuk ke dalam rumah di siang hari seperti ini. Yuh, aku takut, kata Yeni sambil menggendong Dava. Aku hanya diam dan coba menenangkan Yeni. Kita berdoa saja agar Andri baik-baik saja, kata Puri. Ya sudah, kalian bekerja lagi seperti biasa, kata Bagito. Aku masih belum tenang dan terus memikirkan keadaan Andri. Beberapa jam kemudian Tio datang dengan wajah yang kusut. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Jangan-jangan Andri. Aku berlari menghampiri Tio, begitupun dengan Yeni dan Puri. Bagaimana keadaan Andri? Tanyaku cemas. Tio malah menangis. Andri meninggal. Kami semua histeris mendengar penuturan Tio. Beberapa saat kemudian tibalah sebuah ambulans membawa jenazah Andri. Jenazah Andri akan kita kirimkan siang ini kepada keluarganya, kata Pak Heri. Tio terlihat sangat frustasi menghadapi kenyataan ini. Yuh, aku takut, kata Yeni. Aku mengerti bahwa Yeni ketakutan karena aku pun mulai merasa takut. Selama 3 bulan kita bekerja di sini sudah 3 orang pembantu yang meninggal. Apa mungkin ini semua cuma kebetulan? Kata Yeni. Aku pun berpikir sama. 3 bulan berturut-turut mereka meninggal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Puri menimpali. Kita harus semakin berhati-hati bekerja di sini, kata Tio. Apa mungkin kematian Andri ini ada hubungannya dengan keluarga Bu Rima? Apa yang sebenarnya Andri lakukan sehingga sampai bisa terpeleset jatuh dari lantai atas? Semuanya masih jadi teka-teki. Yuk, kayaknya aku mau berhenti saja dari pekerjaan ini, kata Yeni. Emangnya kenapa? Apa gara-gara kematian Andri? Kataku. Iya yuk, aku takut. Kalau aku sih, mending terusin aja. Lagian kan, mati itu udah takdir Tuhan. Mereka juga kan meninggal karena kecelakaan. Tinggal kitanya saja yang harus berhati-hati dalam bekerja, kata Puri. Tapi masa iya dalam 3 bulan berturut-turut sudah 3 orang yang meninggal? Aku yakin ada yang gak beres, kata Yeni.
Yang namanya meninggalkan, bukan kita yang ngatur. Kamu jangan kebanyakan tahayul, Yen. Justru kamu harus bersyukur kita dapat pekerjaan yang gajinya lumayan besar. Apalagi kerjanya cuma sebagai pembantu. Zaman sekarang nyari pekerjaan susah. Apalagi orang yang berpendidikan rendah kayak kita, kata Puri. Sebenarnya alasan Yeni dan Puri sama-sama ada benarnya juga. Aku masih bingung memutuskan antara masih bekerja atau berhenti. Ya sudah, terserah kamu. Kalau nanti terjadi apa-apa sama kamu, baru tahu rasa, kata Yeni kesal. Kok kamu ngomongnya jadi sewot gitu sih? Makanya, jadi orang harus berpikiran positif, Pur. Sudah kok, kalian jadi berantem sih. Terserah kalian mau bekerja atau berhenti. Keputusan ada di tangan kalian, kataku menengahi. Puri yang kesal dengan Yeni langsung meninggalkan kami. Yuk, antar aku dong bicara sama Bu Rima. Aku takut kalau sendiri, kata Yeni. Emang kamu yakin mau berhenti bekerja? Kataku. Aku yakin yuk. Aku sering dengar suara wanita menangis di tengah malam. Kadang suara wanita tertawa cekikikan. Aku yakin di sini banyak setannya. Aku takut, kata Yeni. Sebenarnya, aku juga mengalami apa yang Yeni alami. Tapi untuk saat ini, aku berusaha menyembunyikannya. Aku pun pergi mengantar Yeni menghadap Bu Rima. Bu Rima baru saja turun dari tangga. Pakaiannya sudah rapi. Mungkin dia mau pergi ke suatu tempat. Kami pun menghampirinya. Maaf Bu, ada yang mau saya bicarakan, kata Yeni sedikit ragu. Bu Rima menatap kami. Mau bicara apa? Tanya Bu Rima sedikit ketus. Bu, sebelumnya saya mau minta maaf, tapi saya mau berhenti bekerja di sini, kata Yeni tanpa basa-basi. Tidak bisa. Kamu nggak bisa berhenti seenaknya. Ingat, kamu sudah saya kontrak. Bu Rima marah. Yeni langsung tertunduk lemas. Mungkin ini pertama kali dia dimarahi Bu Rima. Memangnya apa alasan kamu ingin berhenti kerja di sini, hah? Tanya Bu Rima. Saya takut, Bu, kata Yeni sambil menunduk. Takut? Takut apa? Alasan yang tidak masuk akal. Kamu sudah saya perlakukan dengan baik dan saya kasih gaji banyak, bahkan saya sudah kasih uang muka 25 juta, padahal kamu baru bekerja 3 bulan. Kalau kamu melanggar perjanjian kontrak kerja, kamu bisa saya tuntut, atau kamu mau menggantikan uang yang sudah saya berikan baru kamu bisa berhenti bekerja di sini, kata Bu Rima, naik pitam. Terlihat wajah Yeni kebingungan. Mana mungkin dia bisa mengembalikan uang sebanyak itu? Tidak Bu, saya tidak jadi berhenti bekerja. Maafkan saya. Ya sudah, saya mau pergi. Jangan buang-buang waktu saya. Sana, kerja lagi, perintah Bu Rima. Aku dan Yeni pun pergi. Bu Rima juga pergi entah kemana. Gimana ini yuk? Kayaknya kita terjebak di sini, kata Yeni. Ya sudah Yen, apa boleh buat? Kita harus bekerja di sini selama 1 tahun, baru kita bisa berhenti setelah itu, kataku. Dava menangis. Yeni kembali mengasuh Dava, dan aku melanjutkan pekerjaanku. Sebenarnya, aku juga ingin berhenti bekerja seperti Yeni. Tapi setelah mendengar perkataan Bu Rima tadi, kalau kami harus mengganti uang yang telah Bu Rima berikan, aku jadi berpikir lagi. Mana mungkin aku bisa mengganti uang sebanyak itu? Uangnya pun sudah aku berikan pada orang tuaku untuk membayar hutang sebagian, dan sebagian lagi entah digunakan mereka untuk apa. Aku tidak mungkin mengecewakan mereka. Aku harus tetap tegar bekerja di sini dan terus berpikiran positif seperti yang Puri bilang. Manusia adalah makhluk yang mulia dibandingkan dengan jin atau setan. Ayu, saya mau bicara. Tiba-tiba saja Aldo sudah berdiri di sampingku. Aku yang sedari tadi mencuci piring sambil melamun tidak menyadari kedatangannya. Den Aldo, mau bicara apa Den? Tanyaku. Yuk, sebenarnya saya suka sama kamu. Deg-deg. Rasanya aku tidak percaya dengan apa yang barusan aku dengar. Mana mungkin seorang majikan bisa menyukai pembantunya? Seketika aku menjadi salah tingkah dan tidak tahu harus menjawab apa. Yuk, mau nggak kamu menikah sama saya? Tanya Aldo yang membuatku semakin salah tingkah. Maaf Den, saya ini cuma orang miskin. Gak pantas Dan Aldo menyukai saya, kataku merendah. Bagaimanapun, aku harus sadar diri dengan posisiku yang sebagai pembantu. Aku merasa ini mimpi. Atau mungkin sinetron yang ada di TV. Rasanya tidak mungkin di dunia nyata ada orang kaya menyukai wanita miskin, bahkan pembantunya sendiri.
Aku harus sadar diri, bagaimanapun Den Aldo adalah anaknya majikanku. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Apa dia sungguh-sungguh dengan ucapannya bahwa dia menyukaiku? Atau mungkin ada hal yang dia sembunyikan? Aku harus menyelidikinya terlebih dahulu. Aku tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Aku tidak boleh terbawa perasaan, apalagi langsung menyukai Aldo. Aku juga harus fokus menyelidiki kematian temanku di sini. Aku takut semua ada hubungannya dengan keluarga ini. Saya dulu juga miskin, jadi saya nggak memandang status sosial, kata Aldo meyakinkan. Ternyata keluarga Pak Heri dan Bu Rima dulunya bukan orang kaya. Pantes saja mereka sepertinya dendam terhadap beberapa orang yang pernah menghina mereka. Apa yang harus aku katakan? Aku masih ragu, apakah benar Aldo menyukaiku atau ada maksud lain? Aku hanya diam membisu. Ya sudah, jawab nanti saja kalau kamu sudah siap. Yang jelas, saya suka sama kamu, dan saya ingin kamu jadi istri saya. Aldo pun pergi meninggalkanku yang masih membisu. Sebenarnya, dalam hati kecilku, aku juga menyukainya. Cuma aku masih belum percaya. Apa dia sungguh-sungguh mengatakan itu? Bukannya aku sok jual mahal, cuma sebagai wanita yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi tetap aku tidak mau tertipu oleh laki-laki. Semenjak bekerja di sini, entah kenapa aku selalu bangun tengah malam. Padahal rasanya aku lelah dan ngantuk, tapi sulit untuk tidur. Kulihat waktu menunjukkan pukul 12 malam lewat 15 menit. Suasana terasa hening dan sunyi. Mungkin semua orang sudah tidur. Aku hanya diam dan sesekali memainkan ponselku. Tiba-tiba saja, aku melihat sekelebat bayangan lewat di jendela kamarku. Siapa tengah malam begini yang lewat? Apa mungkin Yeni atau Puri? Aku kembali memainkan ponselku. Ayu, terdengar ada suara wanita yang memanggilku. Apa mungkin cuma perasaanku? Aku langsung masuk ke dalam selimut dan menenggelamkan wajah dan tubuhku. Ayu, suara itu terdengar lagi. Aku takut. Bagaimana kalau itu bukan suara manusia? Kenapa aku jadi penakut begini? Ayu, ini sudah ketiga kalinya suara itu memanggilku. Jangan-jangan itu Bu Rima. Aku langsung membuka selimut yang menutupi seluruh tubuhku. Kemudian bangun dari tempat tidur. Lalu aku membuka pintu kamarku. Ternyata di luar tidak ada siapapun, bahkan sangat sepi sekali. Tapi ketika aku ingin kembali masuk ke dalam kamar, sekilas aku melihat ada orang yang lewat. Apa mungkin orang yang memanggilku itu yang lewat? Karena dari tadi aku tidak menjawab panggilannya. Aku perlahan mulai berjalan menuju arah ruang tamu. Kulihat pintu masuk utama terbuka. Aku berpikir untuk menutup pintu itu. Ketika aku hendak menutup pintu, aku melihat ada setitik cahaya dekat pepohonan di taman depan rumahku yang jaraknya sedikit jauh dari pintu utama. Apa mungkin itu Tio yang sedang berjaga? Karena dia sekarang menggantikan Andri menunggu pos satpam gerbang rumah. Tapi kan pos satpam cukup jauh dari taman depan. Lalu siapa itu? Mungkin itu adalah orang yang memanggilku tadi. Aku berjalan mendekati cahaya itu. Aku berjalan mengendap-endap karena takut kalau aku salah mengira. Betapa terkejutnya aku, ternyata cahaya itu adalah beberapa senter yang digunakan untuk penerangan. Aku melihat dari kejauhan seperti ada dua orang yang berada di sana. Apa mungkin itu Pak Heri dan Bu Rima? Sedang apa mereka malam-malam begini di taman depan? Aku berjalan perlahan menuju mereka. Posisi dua orang itu membelakangiku. Dari postur tubuhnya, aku yakin itu Pak Heri dan Bu Rima. Mereka terlihat sedang berjongkok, lalu tangan mereka seperti sedang melakukan sesuatu. Aku terus berjalan mengendap-endap untuk melihat apa yang mereka lakukan. Semakin dekat, semakin jelas. Ternyata mereka sedang menggali tanah menggunakan tangannya. Mereka menggali seperti untuk membuat kuburan. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Untuk apa mereka melakukan itu? Aku jadi semakin takut. Aku merasa berbahaya kalau aku sampai ketahuan mengintip dan ini tidak aman untukku. Perlahan aku mundur sedikit demi sedikit, berdoa agar mereka tidak melihatku. Tiba-tiba saja, ada yang membekap mulutku dari belakang. Aku ingin menjerit tapi tidak bisa. Aldo? Dia berbisik kepadaku.
"Kamu jangan teriak, ini aku," kata Aldo. Lalu dia menarik tanganku dan membawaku pergi dari taman depan menuju kamarku. Aku hanya menurutinya tanpa bicara sedikit pun karena takut ketahuan Bu Rima dan Pak Heri. Bisa-bisa mereka murka terhadapku. Sesampainya di dalam kamarku, Aldo langsung mengunci pintu kamarku. Jantungku berdetak tidak karuan. Apa yang akan dia lakukan terhadapku? "Kenapa pintunya dikunci? Dan Aldo mau ngapain di kamar saya?" tanyaku sedikit takut. "Shh." Dia berjalan mendekatiku. Aku berjalan mundur menjauhinya, tapi percuma. Kamar ini terlalu sempit untuk aku pergi menjauh. Apa yang akan dia lakukan? Jangan-jangan dia akan membunuhku atau melakukan macam-macam padaku karena dia tadi melihatku mengintip orang tuanya. Pasti dia marah. Kulihat di sekeliling, tidak ada barang yang bisa aku gunakan untuk membantuku melindungi diri. Aku mulai sedikit panik. "Dan Aldo, jangan kunci pintunya. Biarkan saya keluar. Saya mau ke dapur mengambil makanan. Saya lapar," kataku mencari alasan. Dia malah menangkupkan jari di hidungnya, menandakan agar aku berhenti berbicara. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku dengan cepat berlari menuju arah pintu kamar untuk membukanya. Tapi tak kalah cepat dia menarik tanganku. Lepaskan saya. Kalau tidak, saya bakalan teriak," kataku. Aku langsung menggigit tangannya. Oh, dia meringis kesakitan. "Kamu kenapa sih? Saya kan sudah bilang jangan berisik. Kalau nanti ibu dan ayah saya tahu, bisa gawat," kata Aldo. "Lagian kenapa pintunya pakai dikunci segala?" tanyaku curiga. "Nanti kalau ada orang yang masuk ke kamar ini, lalu dia tahu kita berduaan, nanti bakalan jadi masalah besar," kata Aldo sambil memegang tangannya. Mungkin sakit karena bekas gigitanku tadi. "Sebaiknya sekarang Den Aldo keluar, sebelum ada yang tahu dan berpikiran yang aneh-aneh." "Iya, saya juga bakalan keluar, tapi saya nyari dulu waktu yang tepat. Kenapa kamu gigit tangan saya? Saya justru mau menyelamatkan kamu," kata Aldo sedikit kesal. "Maaf Den, aku jadi malu karena sudah berpikir yang tidak-tidak." Aldo mengintip keluar lewat gorden jendela kamarku. Setelah dirasa aman, dia hendak keluar. "Tunggu, maafkan saya Den," kataku. Dia tidak jadi keluar dan menghampiriku. "Saya nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Tolong jangan pernah keluar kamar tengah malam begini. Dan jangan pernah melanggar apa yang dilarang orang tua saya. Itu bisa membahayakanmu," kata Aldo yang terlihat berbicara sungguh-sungguh. "Tapi Den, maaf kalau saya lancang. Apa yang ibu dan bapak lakukan tadi? Saya melihat ibu dan bapak sedang menggali tanah menggunakan tangannya. Memangnya buat apa? Jujur saja, saya jadi takut," kataku yang mungkin tidak sopan karena telah menanyakan hal yang tidak seharusnya aku ketahui. Aldo menghirup nafas dalam-dalam. Mungkin berat bagi dia menjawab pertanyaanku. "Saya tahu kamu curiga kepada keluarga saya. Dan kamu mungkin mengetahui sesuatu tentang keluarga saya. Saya juga bingung harus menjawab apa." "Ya sudah Dan Aldo, tidak perlu menjawab pertanyaan saya. Maaf kalau saya sudah banyak bertanya," kataku. Aldo menatap mataku dengan sungguh-sungguh. Entah kenapa jantungku berdebar begitu kencang. "Saya janji, saya bakalan menjawab semua pertanyaan kamu nanti. Dan saya akan bawa kamu pergi jauh dari sini." "Pergi? Kenapa harus membawaku pergi dari sini?" Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu menghentikan pembicaraan kami. Aku dan Aldo jadi gelagapan. Siapa yang mengetuk pintu? Aldo mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya Aldo bersembunyi di bawah ranjang tempat tidurku. "Ayo, buka pintunya." Dek, suara Bu Rima. Kenapa dia memanggilku? Jangan-jangan dia tahu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku membuka pintu meskipun ragu. Aku tidak punya pilihan lain. Bu Rima langsung masuk ke dalam kamarku dan melihat ke sekelilingnya. "Tadi kamu bicara sama siapa? Dan kamu habis pergi dari mana?" tanya Bu Rima menatapku penuh kecurigaan. "Tidak Bu, saya tidak pergi kemana-mana," jawabku terbata-bata karena berbohong. "Jangan bohong. Ini ada jejak bekas sendal menuju ke sini. Saya juga tadi sekilas mendengar suara laki-laki di sini," bentak Bu Rima. Ya ampun, ternyata Aldo tadi lupa melepas sendalnya di teras rumah karena terburu-buru, sehingga meninggalkan jejak karena tadi habis pergi dari taman depan rumah yang tanahnya sedikit basah, sehingga menimbulkan bekas di lantai. Seperti apa kelanjutan ceritanya?
Nantikan pada bagian kedua yang sekaligus bagian terakhirnya. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti video dari channel ini. Terima kasih.